Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk mengawali pekan ini di hari yang baru juga. Tetapi sebelumnya mari mengarahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menolong kami, menopang kami dalam setiap musim kehidupan kami. Jika pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga terpancar kasih Kristus di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Filipi pasal 4, Filipi pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Bapak Ibu bisa membaca sendiri untuk ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20. Tetapi pada hari ini secara khusus saya akan membahas bersama dengan Bapak Ibu merenungkan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 saja. Filipi pasal 4 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang sedang menghadapi masalah, lalu mungkin menceritakan masalahnya atau berkeluh, kadangkala ada orang yang menanggapi dengan, kamu kurang percaya nih sama Tuhan. Kalau kamu percaya sama Tuhan, semuanya pasti akan baik-baik saja. Atau mungkin ada orang yang punya tanggapan, masih mending kalau aku A, B, C, D, E, F, G, dan lain-lain. Nah, seringkali kita beranggapan bahwa ketika orang menghadapi masalah, maka satu-satunya jalan keluar adalah percaya kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan menolong. Dan kita seringkali melihat bahwa pertolongan Tuhan itu tiba dalam keadaan yang luar biasa sebagai mukjizat gitu. Nah, tetapi hari ini kita melihat bagaimana Paulus merefleksikan pertolongan Tuhan itu bukan hanya pada kekuatan yang ia miliki. Jadi ketika ia ditolong Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi Paulus untuk menghadapi semuanya. Tidak. Dia sadar di ayat yang ke-13 bahwa semua perkara yang dapat ditanggung itu karena Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Jadi baik Paulus di penjara, Paulus mengalami penganiayaan, atau Paulus dibenci orang, atau Paulus memiliki duri di dalam dagingnya, atau apapun itu semua dapat ditanggung karena Tuhan memberikan kekuatan baginya. Itu adalah aspek yang benar, yang seringkali kita dengar atau kita juga mungkin nasihatkan kepada orang lain, ya sudahlah, yang penting jalan sama Tuhan. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyertai. Itu adalah aspek yang umum, yang paling penting, yang paling dasar, yang harusnya kita semua sebagai anak-anak Kristus pahami. Dan memang seringkali jadikan nasihat. Tetapi ada aspek kedua yang tidak dilupakan oleh Paulus, yaitu, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi Paulus tidak menampik satu kenyataan bahwa jemaat di Filipi memberikan bantuan kepadanya. Nah, jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang unik juga karena mereka dikritik dalam beberapa hal. Jadi memang ada gaya hidup, perilaku, dan lain-lainnya yang belum sesuai, tetapi mereka hangat dalam relasi, termasuk relasi dengan orang-orang yang dianggap sebagai misionaris pada waktu itu. Salah satunya adalah Rasul Paulus. Nah, mereka dalam kehangatan relasinya, mereka mengupayakan banyak hal untuk membantu Paulus di tengah kesulitan. Jadi jemaat Filipi nggak cuma bilang, ya sudah, kamu kan bersama dengan Tuhan pasti akan menolongmu. Enggak gitu aja. Ya iya, Tuhan menolong, tetapi mereka juga mengupayakan untuk menolong Rasul Paulus yang saat itu sedang mengalami kesulitan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merefleksikan satu hal yang penting.
Memang benar, memang pasti bahwa Tuhan akan menolong kita dalam setiap kesulitan, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Memang pasti Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan yang bahkan sering tidak kita duga. Misalnya kita tidak pernah menyangka bahwa kita kuat gitu ketika menghadapi sebuah persoalan yang begitu besar. Kita tidak pernah menyangka bahwa kita punya ketegaran sebesar itu untuk menghadapi masalah. Tapi toh Tuhan memberikannya. Tetapi kadangkala Tuhan tidak hanya memberikan kekuatan yang luar biasa itu saja, tetapi Tuhan juga memberikan orang-orang untuk menolong, untuk berbagi, mengambil bagian dalam kesusahan yang kita tanggung. Ini menjadi hal yang penting bagi kita untuk mengingatkan kita bahwa ketika ada orang berkeluh di hadapan kita, ketika ada orang kesusahan di hadapan kita, percaya pada pertolongan Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi kita juga perlu sadari bahwa kita adalah orang yang juga dipakai oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam kesusahan hidup orang lain. Mengambil bagian itu bukan berarti kita yang menciptakan atau turut membuat orang lain berkesusahan, tetapi justru kita turut membantu orang lain untuk meringankan kesusahan mereka. Gitu. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk menghadapinya, dan Tuhan memberikan kita kepada mereka untuk mengambil bagian dalam kesusahan mereka. Salah satu yang sering saya lihat akhir-akhir ini adalah sudah pernah saya sampaikan di renungan-renungan sebelumnya, di media sosial disampaikan orang-orang yang membutuhkan donor plasma darah. Nah, baru-baru ini ada juga seorang yang menunjukkan di sosial media. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut menolong menyebarkan kebutuhan ini. Sekarang keluarga saya sudah mendapatkan donor darah. Jadi ternyata ada orang-orang yang mau ambil bagian gitu. Ini ada info di sini, ini oke, saya bantu sebarkan bahwa teman-teman butuh ini. Atau ketika misalnya sekarang tabung oksigen ya yang juga cukup dibutuhkan, ada orang yang juga membantu mengirimkan informasi di daerah sini tabung oksigennya bisa dicari di tempat A, B, C, D, E, F, G. Atau di kota ini bisa dicari di sebelah A, B, C, D, E, F, G. Atau ketika kemarin saya juga membaca ada keluarga yang membutuhkan ruang ICU karena memang sekarang rumah sakit penuh sekali. Maka orang-orang mulai mengirimkan ke sana sini, ayo ini butuh dengan cepat kalau ada yang tahu ruang ICU untuk pasien non-COVID. Nah, kita ini sekarang saat ini memang ketika menghadapi pandemi, pertolongan Tuhan adalah hal yang paling utama, yaitu memberikan kekuatan bagi kita untuk bertahan dan berjuang di tengah pandemi. Tetapi adanya kita ketika melihat orang lain kesusahan itu adalah juga salah satu jalan yang dipakai oleh Tuhan supaya kita juga mengambil bagian dalam kesusahan yang sedang ditanggung oleh orang lain. Kita bukan hanya mengingatkan mereka untuk berserah kepada Tuhan, bukan hanya mengingatkan mereka untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, atau bahkan bukan hanya mengingatkan mereka bahwa banyak orang di luar sana yang juga menderita, tetapi justru kita diminta untuk mengambil bagian dalam kesesakan orang lain. Nah, ini kan hal yang luar biasa gitu yang dilakukan oleh jemaat Filipi pada saat itu. Ketika ada orang bersukacita lalu orang lain mengambil bagian dalam sukacitanya, itu hal yang wajar atau biasa. Gitu. Ya contohnya ya ketika ada orang menikah gitu. Lalu ada tetangganya, saudara-saudaranya bekerja sama dalam sukacita itu, mengambil bagian foto-foto sana sini dandan. Itu hal yang biasa, hal yang wajar ketika orang mengambil bagian dalam sukacita orang lain. Tapi ketika orang mengambil bagian dalam duka cita orang lain, kesusahan orang lain, itu adalah hal yang luar biasa. Kan bukankah memang disampaikan lebih berharga gitu ketika kita hadir di dalam duka cita daripada di dalam pesta-pesta gitu. Nah, ini mengingatkan kita untuk mengambil bagian. Apa sih yang bisa saya bantu? Oh iya, saya bisa bantu nih untuk menyebarkan informasi bahwa ada saudara yang membutuhkan donor darah. Oh iya, saya bisa menyebarkan nih informasi tempat-tempat oksigen. Saya bisa nih menyebarkan informasi klinik-klinik atau rumah sakit yang bisa menolong pasien-pasien non-COVID atau bahkan pasien COVID. Oh, atau saya bisa nih belanja atau beli makanan yang dijual oleh teman-teman saya. Jadi misalnya Bapak Ibu lihat di
WA gitu di story WhatsApp-nya atau story Instagram-nya atau Facebook-nya ada orang jualan, ya dibantu gitu. Kalau bisa dibantu ya dibantu. Kenapa? Karena sekarang ini susah, semua orang kesulitan, banyak toko tutup, banyak warung tutup. Nah, kita ambil bagian dalam kesesakan mereka. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, mengingatkan mereka, mengingatkan orang yang sedang kesusahan bahwa Tuhan pasti menolong adalah hal yang baik dan luar biasa. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, kita juga diingatkan untuk mengambil bagian dalam kesusahan orang lain. Kita turut serta menanggung kesusahan yang dimiliki oleh orang lain. Kita menopang orang lain bersama-sama. Masih dalam nuansa kemarin sambung sumbang. Ya, kita ambil bagian untuk mengangkat juga orang yang sedang berkesusahan. Jadi mari bersama-sama kita hadapi pandemi ini yang tidak mudah bagi semua orang. Kita hadapi bersama-sama dengan saling menopang satu sama lain, dengan mengambil bagian bukan dalam hanya sukacitanya saja, tetapi juga dalam kesesakannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Dalam setiap kesesakan kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Di tengah pergumulan saudara-saudara kami di rumah sakit maupun di rumah yang sedang menghadapi sakit penyakitnya, baik karena COVID maupun bukan, untuk keluarga yang terus berdoa dan berharap dan berjuang untuk kesembuhan keluarga yang sedang sakit, untuk semua orang yang sedang berjuang di tengah kehidupan ekonomi dan sosial yang tidak menentu ini, kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memegang tangan kami. Tetapi lebih dari itu, kami juga percaya bahwa Tuhan tidak hanya memberikan kekuatan bagi kami, tetapi juga memberikan orang-orang di sekitar kami yang turut menopang, mengambil bagian dalam kesesakan kami. Bahwa bersama dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami yang Tuhan kirimkan bagi kami percaya bahwa kami dapat berjuang dan bertahan di tengah segala himpitan pandemi ini. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kiranya Tuhan mengampuni kami jika hidup kami terlalu abai, hidup kami terlalu fokus pada diri kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa kami, seluruh kehidupan kami, seluruh pekan ini. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Tetap pakai masker kemana-mana, tetap cuci tangan, tetap bersabar, tetap bersandar kepada pertolongan Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.